Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nia Cauriati, F1 dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis A202001039 dari Universitas Mandala Walia Kendari, Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Ide Sang Yang Widi Wase yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membawakan dharma wacana singkat yang berjudul Bunuh Diri dalam Ajaran Agama Hindu. Tindakan bunuh diri dinyatakan ulah pati sebagai perbuatan dosa karena bertentangan dengan ajaran Dharma. Dharma mengajarkan kepada umat manusia untuk memperbaiki kehidupan ini diri perbuatan tidak baik menjadi baik atau benar. Ulah pati sangat tidak baik untuk dilakukan, apalagi usia yang masih relatif muda. Sungguh disayangkan dan disia-siakanlah mereka yang mengambil jalan pintas melalui bunuh diri, gantung diri. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya belakangan ini kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Demikian juga umat Mandara, umat Hindu di berbagai daerah, mulai dari kasus yang terjadi pada anak-anak, remaja, bahkan pada mereka yang sudah dewasa dan tua. Bertambahnya tuntutan hidup membuat seseorang seringkali kehilangan akal sehat dan memaksanya untuk berpikir ekstra dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder, jasmani, rohani. Dalam keadaan seperti itu, bagi yang tidak kuat secara fisikis, emosi, mental, dan spiritual akan menjadi beban secara kejiwaan, yang lambat laun menjadi depresi hingga stroke yang berkepanjangan, sehingga acak kali dipecahkan dengan caranya sendiri. Ada beberapa indikator utama penyebab orang melakukan bunuh diri, seperti masalah sosial, ekonomi, asmara, dan keinginan yang belum tercapai. Pada akhirnya suatu saat terhenti karena pikiran seakan buntu dalam keputusasaan, kemudian melakukan tindakan bunuh diri. Barangkali disinilah letak akar masalah kenapa dalam mencari solusi pemecahan masalah seseorang membuat keputusan sendiri. Jika saja kondisi fisikis, emosi, mental, dan spiritual seseorang tangguh, kokoh, dan kuat, maka tindakan konyol seperti bunuh diri bisa dihindari. Padahal kita juga tahu dan sadar bahwa terlahir menjadi manusia merupakan kesempatan yang amat langka. Tetapi kesadaran ini sering terabaikan. Untuk itu kita perlu merenung kembali tentang hakikat keutamaan kita sebagai manusia, seperti apa yang telah disuratkan dalam berbagai kitab suci Weda, seperti yang termaktub dalam Sarasjamuscaya Saloka 2 yang mengatakan bahwa di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia dapat sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia. Dan dalam Bhagavad Gita Adi ayat 66 disebutkan bahwa Ayuktasya naca yuktasya bawana naca bawa yatah santir asantasya kutah sukam, yang artinya tidak ada pikiran yang tidak terkendalikan, tidak ada konsentrasi yang tidak terkendalikan, tidak ada ketegangan untuk tidak memusatkan pikiran yang tidak tenang, di mana kebahagiaan itu sloka tadi mengisyaratkan bahwa kunci kebahagiaan adalah pikiran yang terkendali, konsentrasi yang terkendali, pemusatan pikiran, ketenangan pikiran. Sebaliknya, pikiran yang tidak terkendali ibarat perahu hanyut dalam samudra, terbawa angin, wayur nawan,
Iwambasi. Demikian dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 67. Renungan. Secara psikologis, manusia memerlukan media untuk melepaskan semua hal yang menyebabkannya mengalami kebuntuan berpikir jernih dan termasuk akal sehat. Susastra Weda memberikan kita arahan untuk mengatasinya, dan diantaranya yang dapat dilakukan berguna menguatkan dan menghindari diri sendiri dari perbuatan-perbuatan konyol seperti bunuh diri adalah dengan membaca sloka-sloka kitab suci Weda dan melantunkan nama-nama suci Tuhan dalam setiap kesempatan. Hal ini sangat membantu mengendalikan lamunan yang tidak perlu, karena sloka dan atau mantra suci Weda ibarat kata-kata mutiara yang dapat memberikan motivasi dan semangat hidup, bukan sebaliknya. Semangat mati. Memang kematian tidak dapat dihindari jika Tuhan menghendaki, akan tetapi manusia diberi akal seyogianya, semampunya menghadapi berbagai problem atau persoalan hidup. Untuk melaksanakan diri dari persoalan atau problem hidup, ingatlah, hidup di dunia ini tidak sendiri dan masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Bahkan keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunawisma, tunarungu, tunadaksa, yatim piatu, dan sebagainya. Oleh karena itu, kendalikan pikiran, besarkan hati, sucikan jiwa secara konsisten dengan mengisi kegiatan yang produktif, baik berkualitas, baik kegiatan rohani maupun kegiatan duniawi. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om.